Self-victimization atau playing the victim merupakan kecenderungan seseorang untuk melihat dirinya sebagai korban dalam berbagai situasi terlepas dari realitas objektif yang sebenarnya terjadi. Ini bukan cuma perilaku mencari perhatian, melainkan fenomena psikologis kompleks yang berkaitan dengan mekanisme pertahanan diri, distorsi kognitif, hingga manipulasi sosial. Dari asal-usul dan fondasi psikologisnya, self-victimization tidak muncul dalam ruang hampa. Ia berkembang dari kombinasi faktor biologis, pengalaman hidup, dan pola berpikir yang terbentuk sejak kecil. Salah satu penyebab dari self-victimization ialah trauma dan pembelajaran sejak dini. Individu yang mengalami pengasuhan toksik misalnya oleh orang tua yang narsistik atau manipulatif bisa belajar bahwa menjadi korban adalah strategi bertahan hidup. Jika mereka tumbuh dalam lingkungan di mana rasa sakit dan penderitaan dikaitkan dengan perhatian atau perlindungan, maka mereka akan menginternalisasi pola ini dan menerapkannya dalam kehidupan dewasanya. Penyebab lainnya ialah mekanisme pertahanan diri Freudian. Sigmund Freud menjelaskan bahwa manusia memiliki mekanisme pertahanan diri untuk menghindari kecemasan. Self-victimization dapat muncul sebagai proyeksi menyalahkan faktor eksternal, lalu rasionalisasi membenarkan diri sebagai korban agar merasa tidak bersalah, dan displacement mengalihkan rasa bersalah pada orang lain dengan cara memainkan peran korban. Penyebab lainnya bisa karena distorsi kognitif. Individu ini mengalami terjadinya personalization, yakni korban merasa bahwa segala sesuatu yang dialami adalah serangan terhadap dirinya. Terjadinya blaming atau kecenderungan menyalahkan orang lain dan mengabaikan perannya sendiri dalam suatu konflik. Terjadinya catastrophizing, yakni menganggap suatu kejadian buruk sebagai bencana besar yang tak tertanggungkan. Di samping itu, Martin Seligman dalam eksperimen psikologinya menemukan bahwa individu yang berulang kali mengalami kegagalan tanpa kontrol akan belajar bahwa usaha mereka sia-sia. Mereka akhirnya mengembangkan learned helplessness, sebuah keadaan psikologis di mana seseorang merasa tidak berdaya dan menyerah bahkan ketika solusi sebenarnya tersedia. Tidak semua orang yang mengalami penderitaan menjadi pelaku self-victimization. Motivasi di balik self-victimization ialah sistem dopamin dan reward. Mengasihani diri sendiri atau mendapat simpati dari orang lain bisa menjadi bentuk reward yang memperkuat perilaku ini. Ketika seseorang mendapat perhatian atau validasi karena penderitaannya, otaknya bisa melepaskan dopamin yang menciptakan rasa nyaman sehingga perilaku ini jadi terus diulang. Motivasi lainnya ialah kebutuhan akan kontrol dalam bentuknya yang lain. Meski self-victimization terlihat seperti bentuk ketidakberdayaan, ironisnya ia seringkali merupakan strategi yang digunakan pelaku untuk mendapatkan kontrol. Dengan memainkan peran korban, seseorang bisa memanipulasi orang lain agar memenuhi kebutuhannya, menghindari tanggung jawab atas kesalahan atau kegagalan, hingga mendapatkan perlindungan dari konsekuensi sosial atas tindakannya. Motivasi lainnya ialah identitas dan pencarian makna. Dalam filsafat eksistensial, manusia selalu mencari makna dalam kehidupannya. Beberapa individu yang mengalami penderitaan akan memaknainya sebagai bagian dari identitas mereka. Mereka tidak bisa membayangkan diri mereka sebagai orang yang kuat karena telah terlalu lama melekat pada narasi penderitaan. Selain itu, mekanisme pelarian juga bisa menjadi salah satu motivasi di baliknya. Daripada menghadapi ketidaksempurnaan diri, lebih mudah menyalahkan orang lain. Mereka menghindari introspeksi. Jika seseorang sudah mengklaim dirinya sebagai korban, mereka tidak perlu berusaha karena mereka telah dikalahkan oleh keadaan sejak awal. Dalam dinamika sosial, individu yang terus-menerus melihat dirinya sebagai korban dapat menciptakan hubungan yang toksik. Akan terjadi dinamika kodependensi, di mana orang-orang di sekitarnya mungkin merasa bertanggung jawab untuk selalu menyelamatkan dirinya. Bisa terjadi gaslighting terbalik, bukan dengan meragukan realitas orang lain, melainkan dengan meyakinkan orang lain bahwa mereka adalah penyebab penderitaan si korban.
efek self-victimization dalam hubungan bisa menyebabkan pengurasan energi emosional. Teman atau pasangan yang terus-menerus harus memberikan simpati bisa merasa lelah secara emosional. Dalam politik dan aktivisme, self-victimization sering digunakan sebagai alat propaganda untuk membangun narasi tertentu. Dalam budaya cancel culture, ada individu yang menggunakan status korban sebagai kekuatan untuk menyerang orang lain. Efek pada pengembangan diri dapat menghambat pertumbuhan. Self-victimization dapat membuat individu tetap dalam keadaan stagnan karena tidak berusaha mencari solusi. Efek lainnya dapat menjauhkan diri dari realitas. Mereka jadi hidup dalam ilusi bahwa dunia selalu melawannya. Efek lainnya dapat meningkatkan kecenderungan depresi dan kecemasan yang dialami. Dengan terus-menerus memandang dunia sebagai tempat yang tidak adil, mereka akhirnya akan merasa semakin terjebak di dalamnya. Dalam konsep MBTI, self-victimization seringkali terkait dengan faktor-faktor seperti emosionalitas tinggi, yang mana ini biasanya dimiliki oleh tipe kepribadian introverted feeling ataupun extraverted feeling. Faktor-faktor lainnya ialah sensitivitas terhadap kritik serta kecenderungan menghindari tanggung jawab. Jika kita melihat kombinasi fungsi kognitif dan pola pikir yang cenderung mendorong seseorang untuk memainkan peran korban, dua tipe kepribadian MBTI dengan potensi tertinggi untuk memiliki self-victimization ialah INFP dan ISFJ. Pada tipe kepribadian INFP, dominasi introverted feeling-nya membuat mereka sangat terhubung dengan emosinya dan cenderung melihat diri mereka sebagai individu yang unik dan misunderstood. Ketika INFP merasa tidak dihargai atau tidak dipahami, mereka bisa terjebak dalam narasi bahwa dunia tidak adil terhadap dirinya. Individu ini sering mengingat pengalaman masa lalu yang menyakitkan dan menggunakannya untuk memperkuat identitasnya sebagai korban, dan introverted sensing-nya akan mendukung narasi penderitaannya itu. Kurangnya extraverted thinking yang kuat juga dapat membuat mereka cenderung menghindari tindakan logis atau objektif untuk keluar dari situasi buruk karena lebih nyaman larut dalam perasaan mereka sendiri. Extraverted intuition yang berlebihan juga dapat membuat mereka mampu menciptakan banyak skenario kemungkinan buruk yang memperparah keyakinan bahwa mereka selalu dirugikan oleh keadaan. Mereka akan menganggap dirinya sebagai individu yang terlalu baik untuk dunia yang kejam. Mereka akan merasa tidak ada yang bisa benar-benar memahami penderitaannya. Mereka akan mulai menyalahkan dunia atau orang lain atas kegagalan pribadi, tanpa melakukan introspeksi mendalam terhadap tindakan mereka sendiri. Di sisi lain, alasan ISFJ rentan terhadap self-victimization ialah karena introverted sensing. Mereka mendukung penyimpanan memori buruk yang dimilikinya. Individu ini akan menyimpan pengalaman negatifnya dan membangun pola pikir bahwa ia sering dikecewakan oleh orang lain. Extroverted feeling yang berorientasi pada harmoni akan membuat mereka memiliki kecenderungan untuk mengutamakan kebutuhan orang lain, tetapi jika pengorbanan mereka tidak dihargai, mereka bisa merasa tidak adil dan berperan sebagai korban. Kurangnya introverted thinking dalam pengolahan objektif juga dapat membuat mereka jadi sering mendasarkan keputusannya pada perasaan dan ekspektasi sosial, bukan pada analisis yang objektif. Extraverted intuition yang tidak terlalu dominan juga bisa membuat mereka jadi kesulitan melihat kemungkinan solusi lain di luar narasi "aku selalu dimanfaatkan oleh orang lain". Dengan menganggap diri sebagai martir dalam hubungan sosial, merasa telah banyak berkorban tetapi tidak mendapatkan imbalan yang setimpal. Menggunakan self-victimization sebagai cara untuk mendapatkan simpati dari orang lain bisa mengalami burnout karena selalu menempatkan kebutuhan orang lain di atas kebutuhan sendiri, lalu menyalahkan dunia karena tidak memperhatikan dirinya. Kedua tipe kepribadian ini memiliki potensi tertinggi untuk memiliki self-victimization, tetapi dalam cara yang berbeda. Perbedaannya, tipe kepribadian INFP lebih ke arah dunia tidak memahami saya. Individu ini cenderung memendam perasaan ini secara diam-diam. Sementara ISFJ lebih ke arah
Saya sudah banyak berkorban tetapi tidak dihargai. Individu ini cenderung mengekspresikan kekecewaannya pada orang-orang terdekatnya. Agar kedua tipe kepribadian ini dapat lebih objektif terhadap situasi, mereka dapat mengembangkan extroverted thinking atau introverted thinkingnya dapat membuat kedua tipe kepribadian ini jadi tidak lagi terjebak dalam narasi korban. Dari perspektif pengembangan diri, semakin cepat mereka menyadari kecenderungan ini, semakin besar potensi mereka untuk keluar dari jebakan self-victimization dan berkembang menjadi individu yang lebih kuat secara mental dan emosional. Kesimpulannya adalah, self-victimization bukan sekadar perilaku mencari perhatian, tetapi fenomena psikologis yang kompleks dengan akar dalam trauma, mekanisme pertahanan diri, serta kebutuhan akan kontrol dan identitas. Meskipun bisa memberikan keuntungan jangka pendek seperti perhatian dan perlindungan, dalam jangka panjangnya, self-victimization dapat merusak hubungan sosial, menghambat pertumbuhan pribadi, dan memperkuat siklus penderitaan. Untuk keluar dari jebakan ini, diperlukan kesadaran diri yang tinggi, keberanian untuk introspeksi, serta upaya aktif dalam mengembangkan pola pikir yang lebih sehat dan bertanggung jawab dalam diri. Baiklah kalau begitu seperti biasa, terima kasih sudah menyimak sampai sini. Jangan lupa subscribe Jeda Sibuk. Nantikan pembahasan saya selanjutnya. Saya, si ganteng nan tampan Fernando Widono. Sampai jumpa.